Oke teman-teman semuanya, saya mendapatkan garapan trail VR atau TPS sama aja ya teman-teman. Ini permasalahan di motor ini adalah awal mulanya pada saat RPM atau kecepatan berbet ya teman-teman. Berbet, nggak tiba-tiba mati, terus berbet kayak seperti busi mau mati, ataupun CDI mau ke arus pendek gitu ya teman-teman. Seperti ada salah satu kabel arus yang konslet atau nempel di bodi, yang berbet gitu ya. Nah, oke. Apakah saya akan berikan tutorialnya pada teman-teman ya. Semoga teman-teman punya kasus sama ya seperti saya. Saya tidak maksud saya video ini bukan untuk mengajari, hanya berbagi pengalaman saja. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel kami, supaya agar kami tetap semangat memberikan informasi dan mentutorialkan nanti apabila ada yang kasus-kasus yang seperti ini juga teman-teman. Oke, kasusnya motornya kehilangan pengapian teman-teman. Ini udah saya buka ya teman-teman, tadi udah saya buka. Oke, ikutin terus video-video yang kami tutorialkan dan kami memberikan penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya dapat garapan trail VR ya teman-teman. Dimana trail VR ini hilang pengapian. Saya akan berikan informasinya bagi pengalaman. Ini hilang pengapian total. Awalnya dia ngeberbet ya pada saat jalan, kecepatan tinggi ngeberbet, dimana motor VR ini saya cek ya teman-teman ya. Coba saya kontak dulu. Oke, kita ambil alihkan ya. Tanpa api ya teman-teman, tanpa api. Apakah dari kuil, apakah dari CDI nya. Nah, kita tadi ini cara pengecekan seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk pengetahuan dari pertama, teman-teman cek spool dulu ya, di bagian spool ini. Nah, ternyata ini kabelnya beda dengan sistem motor-motor yang dulu ya, AC-nya ya. Kalau ini CDI-nya AC tapi kiproknya DC, dimana kabel tersebut ada 5 kabel ya teman-teman. Ini untuk ternyata terpisah ya teman-teman. Ini untuk spool lampu, ini spool jalan ya, yang kabel hitam leres abu-abu ya. Ini spool lampu yang biru leres putih, ini spool jalan. Yang kedua ini ya teman-teman, ini untuk ground ya teman-teman, ground ya, hijau leres putih ya. Dan untuk kuning dan coklat ini kabel pulsernya dia gabung ya teman-teman ya, gabung. Nah, tadi saya cek pulsernya bagus. Nah, karena TPS ini pakai lampu 12 volt, dia nyala. Kalau motor-motor yang lain bedanya itu ya, bedanya tidak nyala ya. Kalau motor-motor yang lain pulsernya hanya yang bisa dites dengan lampu 3 volt. Kalau motor ini 3 volt pasti motor yang 12 volt aja bisa. Cuma yang ini tadi. Nah, karena kalau pengecekan untuk CDI itu pengecekannya teman-teman copot di kabel coil ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengecekannya sebelum kita mengeksekusi di jalur spool stator gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman dicek bagian ini kabel yang warna biru ya, ataupun hitam leres
abu-abu. Nah di sini ada arus, berarti CDI bagus teman-teman. Nah kenapa saya informasikan sedikit, ternyata di sini tidak ada semua. Tapi saya cek di CDI, ya CDI ini dengan motor Grand, ini sama CDI-nya dengan motor Grand ya teman-teman. Ternyata masih tidak hidup ternyata. Karena untuk arus di sini kosong. Kalau untuk arus di kiprok itu full semua ada arusnya. Cuma di situ ya teman-teman. Terus teman-teman jangan lupa ya cek ini. Kalau misalkan dari sini ke sini apinya gede, kalau di sininya tidak keluar api, nah itu berarti kuilnya. Nah, kenapa? Yang tadi dari CDI ada, dari CDI masuk sini tidak ada, berarti ininya seharusnya yang mati. Tapi kenapa tidak mati? Karena yang sumber arus yang pertama itu terbakar. Nah, coba dulu. Ini kabel spool lampu sama spool jalan. Nah ini yang filter ya teman-teman, kuning sama coklat. Kalau ini biru sama hitam garis merah itu kabel spool jalan, spool lampu, ini ground. Nah, ternyata yang tadi yang mati itu yang terbakar adalah spool lampunya. Coba kita lagi pada saat penggulungan ya teman-teman, kita akan tes dulu nanti karena jalur kabelnya sudah betul semua ya. Ini bagus, semua bagus, CDI bagus, fuel bagus. Kita pada saat lagi menggulung ya teman-teman, lagi digulung barangnya, daripada beli mahal lebih baik digulung ya. Mudah-mudahan kita bisa nyala. Oke, jadi awal mulanya ya, sebelumnya itu tadi saya belum menjelaskan lebih detail lagi teman-teman ya. Nah kalau untuk pengecekan spool jalur utama, yang penting jalur utama dulu ya teman-teman. Pengecekan spool itu dalam kontak posisi off ya, posisi off misalkan ya, posisi off. Nah teman-teman, kalau di motor-motor yang lain kan cuma 3 kabelnya ya teman-teman. Nah hanya kabel spool, massa sama pulser gitu ya. Tetapi kalau di motor TPS ini ada 5 kabel ya teman-teman. Kenapa saya bilang 5 kabel? Ini yang 2 kabel kuning sama coklat itu kabel pulser. Jadi kabel pulsernya ngegabung, dua-duanya ada api. Kalau dicek pakai lampu yang 12 volt dia nyala. Nah di motor yang lain tetapi ini tidak nyala gitu ya teman-teman. Yang kedua, di sini kabel spoolnya dia ada 2. Ground 1, 3 jadi ya. Ground ke spool jalan, spool lampu. Nah, dia ada 2. Tetapi kalau di motor yang lain cuma 2 ya, teman-teman. Cuma 2 massa sama spool. Dia ngegabung, spool jalan, spool lampu ngegabung. Tidak ada spool lampunya. Semua adanya spool jalan kalau di motor yang lain. Nah, ini motornya sistem AC tapi seperti DC gitu, teman-teman ya. Karena dari melihat kiprok ya. Ini kiproknya ada kiprok kayak Tiger ya, DC. Tetapi melihat di motor TPS ini, melihat CDI-nya itu CDI AC gitu. Nah, untuk bagi pengalaman ini, saya pengalaman seperti ini ya baru 2 kali ini ya teman-teman, 2 atau 1 kali ini. Ya seperti itu ya teman-teman, semua cek untuk sabel kontak gitu ya. Nah teman-teman di posisi off dia dinyalakan. Nah waktu takut teman-teman punya kasus dan seperti yang sama seperti ini, nah teman-teman kalau misalkan ngecek pakai test pen lampu yang 12 volt, pasti teman-teman yang nyala pasti disebutnya spool gitu ya. Nah tetapi di sini yang pasti yang nyala pulser ini ya, kabel pulser pasti nyala semua teman-teman, dua-duanya. Tapi kalau tidak nyala teman-teman, yang di sini yang kabel 2 ini atas spool dan pulser ini ya teman-teman. Nah kalau tidak nyala itu berarti spool jalan atau spool lampu yang putus atau mati ya teman-teman. Kalau sudah dari sini, kalau misalkan teman-teman ada nih dalam kontak posisi off, kalau di kabel yang 2 ini ada, nah,
berarti teman-teman yang kedua melakukan pengecekannya di bagian CDI. Berarti kan CDI terjalur ke sini. Nah, untuk pengecekan mengetes CDI, pengetesan CDI atau mati atau hidup. Nah, teman-teman langsung ke kabel kuil ya teman-teman. Nah, kabel kuil yang dua ini hitam leres putih atau hijau, ground 1, arus 1. Nah, teman-teman dicek di kabel yang arusnya, ataupun dicabut ataupun ditempelin ke bodi ataupun ke mesin ya. Nah, teman-teman tempelin ke mesin atau tempelin ke bodi. Kalau ada api berarti CDI hidup gitu ya teman-teman. Aman berarti CDI. Tetapi kalau di sininya misalkan kalau di spoolnya ini ada api bagus, apinya sangat besar gitu teman-teman ya. Di sini apinya besar, berarti ke sini CDI aman. Nah, setelah CDI aman, di sini ada. Tapi kalau teman-teman di kabel kuil di sini untuk ke body atau ke body head tidak ada api, nah berarti kemungkinan kuilnya yang tidak berfungsi atau mati ya. Nah, tetapi kasus di motor ini adalah sebelum tadi saya cek ya, sebelum cek karena terakhir kali ini ya ketemunya. Sorry ya teman-teman, saya tadi tidak saya videokan karena tidak keburu sendirian ya. Nah, disinilah pengecekannya kabel, karena tadi saya langsung mengecek kabel CDI hidup apa enggak. Nah, saya tadi pengecekan ini apinya gede. Nah, ternyata pas saya buka spoolnya itu beda ternyata ini kabel pulser gitu. Yang ini yang kabel spoolnya. Pas saya cek, saya cabut, tempelin di sini tidak ada gitu. Nah, terus sana pantesan aja di sini mati dia gitu. Beda dengan motor-motor AC yang lain gitu ya. Cuma kabelnya cuma 3 segini. 3, yang 2 nggak ada gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat ya. Ini untuk motor trail ya, TPS VR ya. TPS VR intinya sama aja teman-teman. Nah, itu. Kalau untuk pengetesannya cabut dulu ya businya teman-teman supaya enak. Nah, di sini coba kita nanti kalau tes dulu. Tes untuk spoolnya dan kuil sudah saya pasang nih. Nah, berarti ini aman ya teman-teman, saya ini aman. Terus untuk pengecekan di bagian kabel CDI ya teman-teman, jangan lupa posisi kontak harus on dulu ya teman-teman. Kalau untuk pengecekan yang spool, kontaknya posisi off. Kalau untuk pengecekan kabel di CDI, jalur CDI ke kuil, itu posisinya kontak harus on. Nah, di on kan jengkol sama jengkol. Kalau ini ada arusnya gede, berarti CDI aman teman-teman. Pasti kalau di sini juga kalau udah besar di kabel kuil, di sini juga ya di kabel kuilnya bagus. Tetapi kalau tidak ada api berarti yang kuilnya yang mati gitu. Oke, segitu aja teman-teman. Kita akan lanjut, nanti kita pasang dulu, kita lagi saat penggulungan. Oke teman-teman, ini saya pasang spoolnya ya. Nah, di sini sudah jalurnya spool. Coba kita jalurkan dengan yang lain. Sudah on, kita sudah bersihkan. Tapi di sini